Salam saudara, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang tugas kehidupan. Saudaraku, kehidupan ini bukan sesuatu yang gratis. Artinya, ada harga yang harus dibayar. Sebab manusia eksis atau ada tidak dengan sendirinya. Alam semesta dengan segala isinya yang menjadi fasilitas kehidupan ini juga eksis karena Allah yang menciptakan. Karena manusia eksis, karena ada yang menciptakan. Mau tidak mau dan tidak bisa tidak, manusia harus mengerti maksud atau tujuan dirinya diciptakan oleh penciptanya. Manusia harus memenuhi maksud atau tujuan dirinya serta alam semesta ini diciptakan. Dalam hal ini, lebih baik seseorang tidak pernah menjadi manusia daripada menjadi manusia tetapi tidak mengerti maksud dan tujuan dirinya diciptakan dan tidak memahami tugas-tugas yang harus ditunaikannya. Manusia harus mempertanggungjawabkan hidup di pengadilan Tuhan di kekekalan. Jadi, apakah ia sudah membayar harga kehidupan ini menjadi persoalan terbesar dalam kehidupan setiap individu. Sejak semula, manusia pertama harus menghadapi segala rintangan kehidupan. Rintangan itu harus hanya yang material. Maksud saya, rintangan itu bukan hanya yang material, melainkan juga yang non-material. Bukan hanya yang fisik, melainkan juga yang metafisik. Justru yang non-material atau metafisik inilah yang lebih berat, yaitu Hilal bin Sahar atau iblis dengan malaikat-malaikat yang terseret dalam pemberontakan melawan Allah. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-18 mengatakan, "Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu." Iblis dan malaikat-malaikat yang tidak taat, tidak menghormati dan tidak memuliakan Allah, serta tidak mengabdi dan melayani Allah. Mereka tidak dapat dihukum sebelum ada pembuktian atas kesalahannya. Inilah tatanan Allah. Sebagaimana tidak ada pelanggaran jika tidak ada Taurat. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dalam hal ini, Taurat adalah pembuktian hukum atau corpus delicti untuk membuktikan kesalahan manusia. Demikian pula harus ada pembuktian hukum untuk membuktikan kesalahan iblis. Kebutuhan pembuktian hukum seperti sebuah hukum atau tatanan yang tidak harus diselenggarakan berdasarkan rule of life. Saudara, manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis, yaitu dengan menunjukkan atau membuktikan kesalahannya. Untuk membuktikan kesalahan iblis agar bisa dihukum, memang harus ada makhluk ciptaan yang memiliki kehidupan sesuai dengan maksud atau tujuan dirinya diciptakannya, atau dapat menempatkan diri secara benar di hadapan penciptanya. Manusia diciptakan untuk membuktikan kesalahan iblis yang memberontak tersebut. Dengan demikian, Adam sejatinya harus mencapai kehidupan yang taat
menghormati, memuliakan Allah, serta mengabdi dan melayaninya secara benar sehingga terjalin persekutuan yang ideal. Persekutuan yang ideal di sini tentunya yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah sebagai Bapa. Hal tersebut dapat menjadi bukti kesalahan iblis yang tidak menempatkan diri secara benar di hadapan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah keistimewaan makhluk manusia, yaitu dirancang menjadi alat untuk dapat membuktikan kesalahan iblis atau menjadi alat atau bukti kesalahan. Jadi saudara, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Inilah harga yang seharusnya dibayar atau ini yang harus kita lakukan yang dilakukan oleh Adam, maksud saya. Ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh Adam sebagai manusia pertama. Namun Adam ternyata gagal memenuhi rencana Allah menjadi corpus delicti. Adam memberontak kepada Allah, lalu pada zaman penggenapan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapa, anak Allah yang diberi nama Yesus, yang adalah Adam kedua atau Adam terakhir, berhasil menyelesaikan pekerjaan Bapa tersebut. Yesus adalah menjadi anak manusia yang mencapai kehidupan yang taat, menghormati, memuliakan Allah, serta mengabdi dan melayaninya secara benar, sehingga terjalin persekutuan yang ideal dengan Allah sebagai Bapa. Yesus berhasil menjadi alat pembukti kesalahan. Orang percaya dan pengikut Yesus juga harus memiliki kehidupan seperti Yesus menjadi corpus delicti, yaitu tugas yang gagal dipenuhi oleh Adam, nenek moyang manusia. Inilah harga yang dibayar oleh orang percaya, yaitu menjadi seperti Yesus sebagai corpus delicti. Orang percaya harus mencapai kehidupan yang taat, menghormati, memuliakan Allah, serta mengabdi dan melayaninya secara benar, sehingga terjalin persekutuan yang ideal dengan Allah sebagai Bapa. Semua orang percaya mestinya juga dapat menjadi bukti kesalahan iblis yang tidak menempatkan diri secara benar di hadapan Allah Bapa. Inilah yang dimaksud dengan perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya. Untuk meraih kualitas hidup ini dibutuhkan perjuangan yang sangat berat, seperti yang saya singgung dalam renungan yang lalu. Ini adalah harga yang harus dibayar, yang tidak boleh dihindari oleh orang percaya. Orang yang telah ditebus oleh darah Yesus harus memberi diri sepenuhnya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Tugas ini harus diselesaikan dengan sempurna. Kita sebagai orang percaya yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus itu artinya berjalan di belakang Yesus, meneladani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melalui sikap hidup kita setiap hari, mengalami perubahan demi perubahan. Maka saudara, kita akan menjadi seperti yang Bapa inginkan, yaitu kita menyelesaikan tugas yang harus kita selesaikan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan terus membimbing kita dalam tugas kehidupan ini, dan ada firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam kebenaran setiap hari, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.